Bapak, Ibu, para peserta webinar yang kami banggakan, dengan telah dibukanya acara oleh Bapak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, maka kita akan masuk pada acara inti. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang kami banggakan, selanjutnya kami akan masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh kedua narasumber kita. Yang pertama, penyampaian materi dari Bapak Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SH, SIK, MSI. Dan yang kedua, penyampaian materi oleh Bapak Majelis Kehormatan Pusat, Bapak Dr. Udin Narsudin, SH, MHU. Dilanjutkan diskusi narasumber, panelis, dan peserta. Tapi sebelumnya acara ini akan dipandu oleh kedua moderator kita, yaitu Bapak Abimanyu M. Wibowo, SH, MKN. Beliau adalah Notaris PPAT Daerah Kerja Kabupaten Alor, dan Ibu Kristina Yulia Kurniati, SH, MKN. Beliau adalah Notaris PPAT dari Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo. Kepada Bapak Ibu moderator, kami silakan untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartini. Selamat datang, selamat pagi kepada para undangan dan peserta yang hadir hari ini di seminar tanggal 7 September tahun 2021 dengan tema perlindungan hukum terhadap PPAT dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah jika terjadi suatu tindak pidana. Terima kasih untuk kehadiran 524 peserta yang sampai sekarang ini masih berada bersama kami. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung kepada narasumber yang pertama, yaitu Bapak Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Brigadir Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister of Science. Selamat datang, Bapak. Izinkan saya sedikit membaca profil dari narasumber kita yang pertama. Beliau telah menjalankan pendidikan Akademi Polisi tahun 1991. Beliau juga melanjutkan pendidikan perguruan tinggi ilmu kepolisian tahun 2000. Selanjutnya, beliau menjalankan pendidikan sekolah staf dan pimpinan polisi tahun 2007. Dan selanjutnya dan yang terakhir adalah beliau menjalankan pendidikan sekolah staf dan pimpinan tinggi polisi pada tahun 2017. Kepangkatan beliau, Letda Polisi, Letu Polisi, dan yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Polisi. Untuk riwayat jabatan beliau, pernah menjadi Kasat Reserse Polres Sumba Timur, Polda Nusra. Selamat datang Bapak, selamat bertemu kembali di NTT hari ini. Dan yang terakhir saat ini, penugasan khusus Polri pada Kementerian ATR BPN sebagai Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Beliau pernah melakukan penugasan luar negeri di Bosnia, dilanjutkan di Thailand, di Amerika, dan terakhir di Vietnam. Beliau juga mendapat tanda jasa penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, dan yang terakhir beliau mendapat tanda jasa penghargaan di Amerika Serikat. Kepada Bapak Brigadir Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya, SHSIK MSI, waktu saya berikan selama 30 menit Bapak, dan kepada para peserta mohon untuk tetap berada bersama kami, waktu kami persilahkan. Bapak Daniel bergabung dengan kita, saya akan membacakan profil dari narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Udin Narsudin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Spesialis Notaris dan Pertanian. Tentunya Pak Udin sudah bukan
asing bagi kita semua, dan hampir sebagian besar ya, tahu beliau dengan berbagai macam pendidikan, pekerjaan maupun pengalaman beliau dalam menulis buku. Beliau lahir di Bandung tanggal 31 Maret 1971. Beliau saat ini sebagai notaris dan PPAT Tangerang Selatan. Beliau juga sebagai dosen di MKM Universitas Bandung, Universitas Kristen Indonesia Jakarta, dosen luar biasa MKN di Universitas Negeri Surakarta. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Majelis Kehormatan Pusat PP IPAT. Beberapa buku yang sudah ditulis oleh beliau adalah Pengantar Hukum Perdata Materi dan Perkembangannya, Keterangan Waris dalam Hukum Islam Indonesia, Persoalan Substansi Notaris dan PPAT dalam Praktek di tahun 2018, dan Problematika dan Solusi Terpilih tentang Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan serta Warisan di tahun 2019. Tentunya dengan profil yang begitu komplit ini adalah akan membantu kita untuk memaparkan materi-materi yang sudah disiapkan di hari ini. Saat ini mungkin kita sudah tergabung dengan Bapak Daniel Aditya Jaya. Baik, kita mulai. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dari Ketua Umum PPIK, kemudian yang terhormat Bapak Majelis Kehormatan, Ketua Majelis Kehormatan dari PPIK, kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami belum bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada webinar pada pagi ini. Terima kasih, merupakan satu kehormatan bagi kami ketika kami diberikan kesempatan untuk memberikan materi dalam webinar yang secara nasional ini juga diikuti oleh teman-teman PPAT seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami izin memperkenalkan diri, nama Daniel Aditya Jaya, kemudian jabatan sekarang adalah Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan di Kementerian ATR BPN. Kemudian kami di sini bergabung dengan Kementerian ATR sudah hampir 2 tahun. Kemudian pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan materi kami dengan judul pencegahan tidak pidana dalam pembuatan akte notaris atau PPAT. Sebagai pengantar ingin menyampaikan bahwa beberapa tahun lalu saya punya pengalaman ketika saya dulu di ini Pak, sebelum di sini kami dinas di kepolisian. Kami bicara pada anggota, kalian ini adalah orang-orang yang penting. Kenapa penting? Ketika kalian berdiri di tengah jalan, memakai seragam, dan meniup peluit, mobil semua berhenti. Begitu kuatnya kewenangan kita, begitu pentingnya kita, seorang anggota Polri, sebagai aparat. Coba sekarang kita tidak memakai seragam dan kemudian kita tiup peluit di tengah jalan. Orang nggak berhenti, malah ketawa. Ini orang ini gila atau gimana? Ini satu analogi bahwa ada satu waktu ketika kita memiliki satu jabatan itu penting. Penting dalam artian kita melaksanakan undang-undang. Demikian juga kita semua, khususnya teman-teman dari PPAT, kita ini adalah orang penting. Kenapa penting? Ada satu kewenangan yang mengikat di kita, yang dilindungi oleh undang-undang. Ketika kita bisa di-share bahan saya halaman 2, Bu. Halaman 1, ya. Ya, lanjut, next. Next. Ya, disinilah pentingnya kita selalu PPAT, seperti saya juga sampaikan dalam analogi tadi. Ya. Kita diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah, ya, atau hak milik atas satuan rumah susun. Ini diatur di dalam PP 24 tahun 2016. Ini merupakan penjabaran atau penyempurnaan dari PP sebelumnya tahun 97. Ya. Kita punya tugas yang peranan penting dalam proses pendaftaran tanah.
ketika orang melihat ada satu kop surat di situ tertulis nama di atas adalah PPAT, SHMH, itu orang langsung berpikir, wah, ini surat ini penting dan harus diikuti karena ini beliau yang memiliki kop surat tersebut mempunyai kekuasaan yang cukup kuat dan mengikat terhadap hak-hak yang mengikat antara orang atau badan hukum terhadap hak atas tanah. Lanjut, next. Nah, ini ya. Namun demikian, di balik ke satu kewenangan kita itu ada satu kelemahan sebetulnya. Ketika kewenangan itu salah dipergunakan, ini akan berdampak terhadap munculnya pelanggaran, baik ini secara internal, baik ini secara administratif, bahkan pidana. Karena di sini mengandung pengertian ada hak orang lain atau badan hukum yang salah yang kita kerjakan, yang keliru kita menempatkannya, karena mungkin ada satu hal yang peluang terjadinya suatu pelanggaran ini di balik kewenangan yang muncul dan kita punyai tadi. Next. Coba kalau kita lihat, kita cek kembali. Maaf, sekilas saja, kami tidak mengambil bagian daripada PPAT. Coba apa saja sih yang menjadi kewenangan? Banyak hal yang kita kerjakan, khususnya teman-teman kita di PPAT, terkait dengan jual beli, terkait dengan tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam aset perusahaan atau imbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai, bahkan hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa, pengorbanan tanggungan. Ini semuanya mengandung nilai ekonomis cukup tinggi. Sehingga ketika kita salah untuk menerapkan, kita salah untuk mengambil satu keputusan dan tanda tangan kita salah dipergunakan, ini bisa berdampak juga terhadap pelanggaran bahkan pidana yang bisa berdampak juga kepada kita semua. Lanjut. Next. Yang menjadi dasar hukum kita adalah di sini, kenapa kami masukkan Polri di sini dan notaris. Ini ada keterkaitan sebetulnya. Karena kami diberikan tugas kewenangan untuk menjelaskan tentang potensi pidana, nah, inilah menjadi dasar hukumnya. Yang pertama adalah, kalau di Polri ini jelas ya, ada KUHP, ada KUHAP, ada Perkap, atau mungkin kalau di kita Permen, ya, nomor 6 tahun 2020 tentang manajemen pendidikan tidak pidana. Demikian dari teman-teman dari PPAT juga demikian. Ada aturan hukum dan dasar hukum yang menjadi landasan kita. Ini sebetulnya payung hukum yang akan kita ikuti. Jangan sampai kita lewat atau keluar dari ini semua. Dari mulai Permen Agraria tahun nomor 397, yang merupakan pelaksanaan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, kemudian PP nomor 37 yang sudah disempurnakan jadi PP 24 tahun 2016, ya, tentang jabatan PPAT, maupun Permen ATR, Kementerian ATR BPN nomor 2 tahun 2014 terkait pembinaan dan pengawasan PPAT. Next. Nah, apa sih peran kita dalam proses penyidikan? Ada 3 hal. Next. Yang pertama, karena kewenangan kita tadi, kita menjadi orang penting. Ya, ketika terhadap proses pembuktian dalam proses penyidikan tidak pidana, kita selaku PPAT mempunyai peran sebagai saksi. Yang pertama adalah saksi fakta. Dalam proses penyidikan, karena kita yang membuat akte tersebut. Yang kedua, sebagai saksi ahli. Ketika diperlukan alat bukti untuk diperiksa, keahlian kita selaku PPAT juga bisa ditanyakan. Bagaimana sih SOP-nya? Bagaimana sih prosedurnya yang akan dilakukan? Karena kita dianggap mengerti dan tahu. Dan yang ketiga adalah sebagai pejabat umum yang menghasilkan alat bukti surat. Ketika ditemukan bahwa akte tersebut adalah diduga palsu, jadi kita selaku pejabat umum yang menghasilkan surat tersebut juga akan diperiksa. Kenapa kok ini bisa terjadi demikian? Hal-hal mana yang merupakan proses terjadinya dan dasar-dasar apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang perlu diketahui kita bersama. 3 peran ini melekat pada kita terkait pembuktian dalam proses penyidikan tidak pidana. Next. Kami langsung, Pak, sudah menyentuh ke pidana sekarang. Next. Kita mengenal di pasal 88
KU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan permufakatan jahat atau common spending yang dapat menimbulkan sengketa maupun konflik pertanahan. Ya. Ada 3 unsur sebetulnya dalam permufakatan jahat ini. Yang pertama, adanya 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang tidak terjadi kesepakatan atau permufakatan jahat, harus terjadi minimal 2 orang. Ya. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya, adanya kesepakatan. Ya. Kalau 2 orang tersepakat, kemudian akan melakukan apa yang akan dilakukan adalah suatu kejahatan. Dalam hal ini di bidang pertanahan. Dalam permufakatan jahat di sini tidak perlu harus memenuhi daripada ketentuan di dalam 1320, ya, tidak perlu adanya, khususnya di bab D, yaitu isi atau sebab hal yang halal, perjanjian yang halal, karena yang dilakukan inilah persetujuan yang tidak halal, yang namanya satu kejahatan, ya berarti sesuatu yang tidak halal tentunya. Tapi kesepakatan memang masuk di sini. Ya. Kemudian berikutnya adalah lebih dari 2 tadi. Tapi kesepakatan yang isi yang halal tidak diperlukan di sini. Tidak berlaku 1320 KUH Perdata. Next. Potensi apa yang muncul ketika terjadi tindak pidana terhadap apa yang menjadi pekerjaan notaris atau PPAP? Ada beberapa kemungkinan muncul di sini. Ketika terjadi suatu permufakatan jahat sesuai dengan pasal 88 KUHP. Ada beberapa pasal. Di sini tertulis ada pasal 266 atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Kemungkinan bisa terjadi 263 KUHP atau pemalsuan atau membuat surat palsu. Kemungkinan juga terjadi pasal 264 KUHP atau membuat akte palsu. Dan bisa jadi berkembang menjadi 378 atau penipuan. Ketika memunculkan suatu keadaan palsu terhadap suatu akte, ya, sehingga menguntungkan orang sendiri atau orang lain dan merugikan orang lain secara melawan hukum, terjadilah tindak pidana tersebut. Dalam kesepakatan ini ada kaitan dengan common spending tadi pasal 88. Kesepakatan ini memunculkan pasal 55 dan 56. Penyertaan ini di KUHP 21. Penyertaan di sini yang pertama pasal 55 ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang melakukan atau plagiar, kemudian orang yang menyuruh melakukan atau plagiar, kemudian orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana atau plagiar. Tapi ini juga kemungkinan muncul di pasal 56 terkait membantu melakukan perbuatan pidana. Ya. Bedanya di sini dalam 55 dan 56. Ketika pasal 55, ini kita turut serta aktif di dalam proses perbuatan pidana tersebut. Tetapi di pasal 56, ini tidak perlu turut serta, namun ada sengaja, ada satu kesengajaan. Kesengajaan ini sebetulnya mengandung pengertian adanya keinginan dan pengetahuan. Mungkin lebih dikenal dengan witten and willen kalau dalam bahasa Belandanya. Jadi kalau 2 hal ini masuk, unsur kesengajaan ini akan menjadi unsur penting di dalam terbentuknya pasal 56 KUHP. Posisi kita di mana? Semoga tidak semuanya, tetapi kita bisa mengetahui pasal-pasal ini, kemungkinan ini yang harus kita waspadai dan jangan kita terjerat atau terpleset bahkan dengan sengaja melakukan itu. Seperti kita ketahui bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana ada 2 hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama adalah unsur niatnya, kesengajaan tadi kan bilang lebih sering dibilang mens rea. Kemudian yang kedua adalah actus reus atau perbuatannya. Pasal tadi pasal 26, pasal 263, 264 dan lain sebagainya. Satu saja kita tidak terpenuhi unsurnya, sebetulnya kita sudah tidak dapat terkena perbuatan pidana. Bagaimana penjabarannya? Nanti di belakang yang kita jelaskan berikut terkait dengan contoh-contoh kasus yang melibatkan PPAP. Lanjut. Kita tahu ada kriteria pembeli predikat baik. Bapak Ibu pasti sudah sangat hafal di sini. Ya, sangat hafal. Di sini di pasal ketentuan yang dipersyaratkan kepada pembeli, khususnya nomor 2, ini menunjukkan ya, ini, ya, pembeli predikat baik di pihak pembeli.
Yang pertama pembelian tanah melalui pelelangan umum, yang kedua yang ini pembelian tanah di hadapan pejabat pembuat akte tanah. Inilah yang menunjukkan hal yang sangat penting juga karena diatur juga di PP 24 tahun 97. Ya. Kalau nggak layak pejabat pembuat akte tanah, dianggap tidak perlu atau mungkin tidak bisa dikategorikan pembeli yang beretikat baik. Oleh sebab itu pentingnya kita ada di sini. Selain itu juga ada faktor penjual dan lain sebagainya yang bersifat kumulatif. Yang ingin saya tekankan di sini adalah perlu atau pentingnya pejabat pembuat akte tanah dalam proses jual beli atau peralihan tersebut. Lanjut. Terus. Next. Bapak Ibu sekalian mohon dicermati ya, ketika ada ketentuan dalam pembuatan akte. Akte PPAT ya mendasari Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 3 tahun 97. Maaf kalau saya keliru 98. Di pasal 97, 101, 102 dan 103. Ini hal-hal yang Bapak Ibu pasti sudah di luar kepala. Tapi jangan lupa kadang-kadang udahlah biarin aja, kan kita perlu cepat. Udahlah, untuk pelayanan nanti biar kita ada sistem instan lah, sehingga kadang-kadang hal-hal seperti ini kita lewatkan. Tapi jangan salah, ini penting. Ya. Kalau tidak terjadi masalah, ya monggo-monggo saja. Tetapi ketika ini muncul masalah, ini akan ditarik ke belakang oleh penyidik. Sehingga ketika kita tidak mengikuti ketentuan ini, kita bisa bercerat. Saya ingin mengingatkan saja, ya bukan memuliahi, tapi kami mengingatkan saja teman-teman pasal 97 ya dalam pembuatan akte ya, wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada kantor pertanahan tentang kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar yang ada di kantor pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli. Tolong penting. 97 ayat 1. Kemudian 101 ayat 1. Pembuatan akte PPAT harus dihadiri oleh para pihak ya, yang melakukan perbuatan hukum bersangkutan ya, atau orang yang diberikan kuasa secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 101 ayat 2. Pembuatan akte PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. 1. Atau mungkin saksi, ya udah pokoknya tanda tangan aja lah. Jangan. Kemudian ayat 3 masih pasal 101. PPAT wajib membacakan akte kepada para pihak yang bersangkutan ya, dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud. Pembuatan akte adalah prosedur pendaftaran. Ada kalanya ini tidak ditanyakan, tidak disampaikan. Ketika terjadi masalah, si pihak ini ditanya Pak Polisi, apakah Anda dibacakan? Tidak. Apakah Anda diberikan penjelasan? Tidak. Lalu kenapa Anda tanda tangan? Muter lagi nanti di sini. Kita juga ada kesulitan teman-teman PPAT untuk menjelaskan kenapa kok tidak dilakukan. Kenapa kok dia mengatakan seperti itu. Pasal 102. Akta PPAT dibuat sebanyak 2 lembar. Ya. 1 disimpan di kantor PPAT dan 1 diberikan kepada kepala kantor pertanahan ya, untuk keperluan pendaftaran. Dan pihak-pihak bersangkutan diberikan salinannya. Pasal 103 ayat 1. PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lainnya diperlukan pendaftaran selambat-lambatnya 7 hari sejak ditandatanganinya akte yang bersangkutan. Ini juga tolong jangan dianggap remeh, karena ini akan berakibat hukum kalau terjadi masalah. Ya, semoga nggak berakibat hukum, tapi kalau terjadi sesuatu kita bermasalah. Berikutnya, saya ingin menyampaikan ingatan kita semua tentang Permenaker BPN nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan. Khususnya dalam hal pengawasan, berupa penegakan aturan hukum dan dilakukan satunya atas temuan Kementerian ATR terhadap pelanggaran PPAT. Jabatan PPAT. Saya menyoroti di poin B. Tidak melaksanakan kewajiban diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini luas. Peraturan perundang-undangan yang mengikat di kita apa? Tadi mungkin ada tentang
397, masalah 37, kemudian disempurnakan dengan 24 tahun 2016 masalah, dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya juga kita tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga melekat kepada seluruh warga negara Indonesia ketika kita melanggar. Kemudian C, melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ini juga terkait dengan apa yang kita wajib waspadai. Lanjut, next. Melihat di PP 24 tahun 2016, itu yang merupakan perubahan dari PP 37 tahun 98 tentang pasal 10 ayat 3, yang dimaksud dengan pelanggaran berat. Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi tolong dilihat kembali. Ada 11. Saya berikan tinta merah di sini adalah yang berpotensi keras munculnya pidana. Yang pertama, membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa konflik pertanahan. Jelas. Tidak mungkin itu dilakukan. Yang kedua, melakukan pembuatan akte sebagai permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan. Ya, ini juga berpotensi pidana. Ini 3, ya, melakukan pembuatan akte di luar wilayah kerjanya kecuali karena pemekaran kabupaten kota, pemekaran provinsi, atau membuat akte tukar menukar akte pemasukan ke dalam perusahaan, atau akte pembagian bersama mengenai beberapa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak di dalam wilayah kerjanya. Saya tidak kasih tinta merah, meski perlu pendalaman kembali. Yang 4, ini masuk tinta merah, ya, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akte yang mengakibatkan sengketa dan konflik pertanahan. Ini bisa masuk dikena pasal 266 KUHP atau 264 kalau memang sengaja di 264 KUHP. Terus yang kelima, membuka kantor cabang. Ini tidak terlalu ya. Kemudian melanggar sumpah jabatan sebagai PWAT. Itu mungkin dari bidang inspektorat atau dari teman-teman ATR yang berwenang. Kemudian nomor 7, membuat akte PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak. Nah, ini juga hati-hati ya. Seperti saya belum sebutkan tadi, ini hal yang kecil tapi ketika muncul masalah pidana dan sebagainya, ini bisa ditarik ke belakang. Nanti dicari bagaimana kemungkinan keterlibatan di pasal 88 KUHP saya sebutkan tadi di atas, terus kemudian bagaimana pasal 55 dan 56 keterlibatan teman-teman kita. Nomor 8, membuat akte mengenai hak atas tanah atau hak milik atau satuan rumah susun yang objeknya masih sengketa. Saya pikir kalau teman-teman kreatif pasti tahu pengetahuan tentang hal tersebut. Kalau masih sengketa nggak mungkin bahkan dibuat, tetapi kalau dimasuk, ya, karena ada satu kesengajaan, itu bisa masuk di bahkan ke 421 penyalahgunaan kewenangan. 421 KUHP. Bahkan bisa ke 378 juga bisa ke penipuan. Nomor 9, PPAT tidak membacakan akte yang dibuatnya di hadapan para pihak. Sama juga. Yang 10, PPAT membuat akte di hadapan para pihak melakukan perbuatan hukum sesuai akte yang dibuatnya. Dan PPAT membuat akte dalam masa dikenakan sanksi pemerintahan dengan hormat. Mungkin ini tidak terlalu kental pidananya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kemungkinan yang sangat kental bisa terkena masalah pidana. Ini mohon diwaspadai. Next. Lanjut. Nah, kesengajaan. Ya. Seperti saya sebutkan di depan bahwa terjadinya suatu tindak pidana. Ya. Ini ada 2 hal yang menjadi pertimbangan oleh penyidik. Yang pertama adalah mens rea atau unsur niatnya, ya, atau kesengajaan. Yang kedua adalah actus reus atau perbuatan melawan hukumnya. Sekarang kita bicara masalah kesengajaan. Ada beberapa hal kesengajaan yang bisa muncul di sini. Ya. Kesengajaan terjadi karena 2 hal. Adanya keinginan dan ada pengetahuan. Itu 2 unsur ini kalau terjadi dan dipenuhi oleh si orang yang dilaporkan, masuklah unsur kesengajaan ini terpenuhi. Ya. Kalau orang Belanda bilang willen and weten. Ada keinginan, dia tahu bahwa itu salah dan dia lakukan. Kalau dia lakukan tapi tidak tahu itu salah, itu nanti mungkin bisa
terlepaslah, nanti akan saya jelaskan di belakang. Tetapi kalau dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukan, itu terjadilah unsur kesengajaan. Ada gradasinya dalam unsur kesengajaan. 3 hal ini yang sering kita dilakukan penyidik maupun penuntut umum di kejaksaan. Jadi pertimbangan bahwa orang itu sengaja atau tidak, terpenuhi atau tidak unsur kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud atau offset out of mind, yaitu kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan dan tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Contohnya demikian. Saya berniat ingin membunuh si A. Saya membawa celurit datang ke rumah si A. Memang di situ ketemu si A, langsung saya celurit, mati lagi. Terpenuhilah di situ. Kesengajaan mana? Buat apa saya bawa celurit ke rumah si A? Kecuali saya membawa celurit ke kebun, nah saya lepas itu. Kalau belum terjadi. Tetapi sudah jelas niat dari rumah, saya ingin menghabisi, ingin membunuh si A. Sehingga dari rumah sudah saya persiapkan alat-alat itu, menuju rumahnya si A. Pada saat dia sedang lengah, saya celurit dia meninggal. Terbukti telah perbuatan melawan hukumnya sengaja. Ya. Pasal pembunuhan 340 atau 338 KUHP. Gradasi berikutnya lebih rendah. Kesengajaan dengan kesadaran akibat. Yaitu kesengajaan yang menimbulkan 2 akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, akibat kedua tidak dikehendaki, namun pasti dan harus terjadi. Dia tahu akan terjadi. Contoh, si A pengen membunuh si B. Sekarang zamannya Gojek atau Gosen apa itu. Dia ngirim makanan, si A ngirim makanan kepada si B. Makanan itu dikasih racun cyanida. Dikirimlah makanan itu melalui Gojek sampai ke rumah si B. Ternyata si B orangnya aware. Saya tidak pernah kenal si A. Kenapa kok dia ngirim buat saya? Oh, kayaknya salah alamat ini. Akhirnya si B ditolaklah itu makanan. Diberikanlah pada tukang ojek. Buat Pak Ojek aja lah. Buat Pak Gojek. Karena niatnya baik. Makanannya. Nggak perlu saya. Sama Pak Gojek. Dibawa pulang ke rumah. Dia menganggap suatu berkah. Dikasihkan istri anaknya. Dimakanlah sama istri anaknya. Meninggal. Niat pertama membunuh. Kena. Tetapi salah sasaran. Itu juga kena. Itu masuk kesengajaan dengan kesadaran. Kesengajaan dengan kepastian. Ini termasuk pembunuhan juga. Masuklah penjara dia. Demikian juga dengan kesengajaan dengan kemungkinan. Ini kesengajaan dengan kemungkinan lebih kecil. Ya. Lebih kecil kemungkinannya. Kalau tadi mungkin sudah 80-70, pasti mungkin 30%. Tetapi, ya semoga saja tidak menimbulkan akibat meninggal. Kalau ternyata mengakibatkan hilangnya nyawa orang dan kerugian yang cukup besar, itu juga akan terjadi. Ini kemungkinan tetap kena. Jadilah kesengajaan kemungkinan. Kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti, tapi merupakan suatu kemungkinan. Di sini pelaku masih mempunyai kemampuan untuk bisa mencegah. Tetapi ketika itu tidak dicegah dan menimbulkan korban, terkenalah si pelaku akan setelah pidana. Tentang kesengajaan. Lanjut. Nah, sekarang alasan penghapus pidana. Seseorang bisa tidak dipidana apabila memenuhi 2 alasan ini. Pertama, alasan pembenar. Yang kedua, alasan pemaaf. Ya. Sekarang kita lihat alasan pembenar. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat atau notwithstanding itu diatur dalam pasal 48 KUHP. Seperti apa sih itu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat? Begini contoh. Ketika seseorang naik kapal, tiba-tiba kapal itu kena angin ribut, badai, pecahlah kapal itu. 2 orang itu jatuh ke laut. Penumpang yang lainnya meninggal. Tinggal 2 orang itu. Dan 2 orang itu di depannya ada kayu. Itu antara si A dan si B. Si A berebut ingin dapat kayu, si B berebut ingin dapat kayu. Tetapi kayu ini hanya bisa dipakai 1 orang. Kalau dipakai 2 orang, dua-duanya mati. Akhirnya disitulah rebutan kayu si A dan si B.
Si A berupaya mendapat kayu, akhirnya dia dorong si B supaya dia tenggelam. Si B tenggelam dia. Si A selamat karena dia dapatkan kayu. Di sini memenuhi pasal 48 KUHP, keadaan darurat. Karena kalau tidak, ya dia mati. Itu masih dalam proses, maksudnya itu bisa tidak dipidana menurut pasal 48 KUHP. Yang kedua, alasan pembenar. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa. Pasal 49 ayat 1 KUHP. Ya. Contohnya begini. Kita mungkin pernah melihat film ketika seorang penjahat atau perampok, dia sudah terdesak oleh kepungan polisi. Kemudian dia mengambil seorang ibu-ibu tua, jadikan sandera. Ditodonglah dia di sini dengan pisau. Dia minta supaya polisi mundur. Saya minta helikopter atau minta apalah, dia minta supaya dia bebas. Polisi kan tidak langsung bertindak. Tetapi kalau suatu saat polisi bertindak, tidak segera bertindak, ini nyawa ibu itu terancam. Akhirnya ada polisi menghadap-hadap dari belakang. Ditembaklah dia dari belakang, kena kepala si penjahat itu, mati. Der. Polisi itu nggak disalahkan. Karena dia melakukan pembelaan terpaksa. Kalau itu nggak dibunuh, nyawa orang lain jadi taruhannya. Atau mungkin bisa nyawanya sendiri. Sehingga ini bisa dikategorikan pasal 49 ayat 1 KUHP. Tidak bisa diproses hukum. Yang ketiga, perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Seorang pegawai negeri ketika dia menjalankan aturan undang-undang, dia tidak bisa dihukum. Misalnya kita, ini mungkin terkait dengan pekerjaan kita ini. Khususnya kami di sengketa dan konflik. Ada orang komplain, melaporkan polisi, kenapa kok itu Pak dari konflik atau dari sengketa itu tidak mau menjalankan, tidak mau membatalkan putusan membatalkan sertifikat. Padahal sertifikat itu kan cacat administrasi. Tetapi kita tahu kita nggak bisa menjalankan cacat administrasi karena apa? Karena ada putusan perdata yang menguatkan terhadap objek tanah yang dibatalkan tadi. Jadi kita tidak mau membatalkan. Itu benar karena ada aturan perundang-undangan yang menjadi dasar. Jadi kita tidak bisa diproses pidana kalau kita menjalankan undang-undang. Analogi ini bisa digunakan pada kita semua. Tadi saya sebutkan pasal 97, 101, itu yang harus 7 hari, harus dibacakan depan semua orang itu. Kalau itu dikerjakan, aturan itu, baik itu dari mulai SOP, Juknis, Permen, PP, bahkan undang-undang kalau kita menjalankan itu, kita tidak bisa dipidana kalau melakukan itu. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan itu, siap-siap saja. Kalau terjadi masalah dan ada korban dan ada pelapor, kita bisa dipidana. Ini pasal 50 sangat kental dan sangat ketat dalam pekerjaan kita. Demikian juga pasal 4. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah. Karena perintah dan jabatan kita memenuhi syarat atau ada kewenangan yang bisa kita kerjakan untuk mengalihkan hak ini dari A ke B, ya, karena B lebih berhak, itu kita mau diproses orang komplain nggak apa-apa di laporan pidana pun kalau kita sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan dan jabatan itu melekat dalam diri kita yang berhak, yang berkewenang untuk melakukan itu, kita tidak bisa dipidana. Itu memenuhi pasal 51 ayat 1 KUHP. Sekarang bagaimana alasan pemaaf? Coba nomor 1 alasan pemaaf. Yang pertama, perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Itu dikenakan kepada orang yang tidak waras. Saya kira kita semua tidak mau tidak waras, ya kita sehat semua. Ya. Makanya dulu pernah kelihatan ada orang dibukin siapa itu? Di mana gitu kan? Katanya orang itu tidak diproses Pak. Kenapa? Karena orang gila. Kira nggak diproses dong, itu bebas dari tuntutan pidana. Dan yang kedua, perbuatan dilakukan karena terdapat daya paksa atau overmah. Ya. Pasal 48 KUHP. Ini sama. Ya. Ini contohnya begini. Contohnya gini analoginya. Ada seorang debitur gagal menjalankan kewajibannya untuk membayar utang di bank. Karena ada force majeure, ada gempa bumi, sehingga keluarganya meninggal semuanya, hilang semuanya. Sehingga dia bukan bahan prestasi, bukan bahkan untuk penipuan tidak, karena dia memang dalam keadaan yang di luar kemampuan dia. Ini bisa dikenakan pasal 48 KUHP. Ya. Kemudian nomor 3, selanjutnya tentang alasan pemaaf.
perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not with excess. Contohnya begini, ada seorang perempuan, saya pernah baca itu di media, seorang perempuan dia dikeroyok, dibegal sama 2 orang. Ternyata perempuannya itu jago taekwondo. Akhirnya begalnya itu malah diajar sama perempuan itu. Bahkan yang patah-patah. Perempuan tidak bisa dikenakan pidana karena dia melakukan pembelaan diri yang sangat terpaksa. Kalau dia tidak dilakukan seperti itu, pasti dia tidak melakukan tindakannya sehingga menyebabkan patah tulang dan sebagainya. Ini menurut pasal 49 ayat 2 KUHP. Yang keempat, perbuatan dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Nah, ini contohnya begini. Seorang bawahan yang diperintah atasan untuk melakukan sesuatu. Tapi si bawahan itu tidak tahu, tidak mengetahui tentang benar tidaknya satu perintah tersebut di luar kemampuan dan pengetahuan dia dan tidak ada unsur kesengajaan. Ini juga bisa dikenakan pasal 51 ayat 2 KUHP. Tidak bisa diproses pidana karena alasan pemaaf. Next. Terakhir saya ingin menjelaskan bagi sekalian yang lanjut next lagi. Next Pak. Lanjut halaman berikutnya. Halaman 2 dari belakang. Lagi. Nah, saya ingin menjelaskan satu contoh kasus. Belum. Ulangi dari depannya. Sebelumnya. Halo? Halaman sebelumnya. Bukan. Sebelum terima kasih. Bisa di-share bahan saya yang sebelum berterima kasih tadi. Dua dari belakang. Bisa di-share bahan saya. Bisa di-share bahan saya kembali, Pak. 2 dari belakang. Yang kasusnya... Sebentar, Mas lagi kembali lagi. Nah, ini betul, Pak. Cukup, Pak. Ini, Pak. Saya ingin menggambarkan atau menjelaskan kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian pasti pernah mendengar di media massa tentang kasusnya kejahatan pertanahan yang dialami oleh Ibu Sumi Hasim, di mana beliau adalah orang tua dari Bapak Dini Patijala. Seperti apa sih kasusnya? Di sini kita melihat, saya akan menjelaskan dari mulai poin 1 maupun sampai poin 10. Pertama ada orang namanya Anton, dia sedang mencari rumah. Dia kenal dengan Mustafa. Mustafa itu adalah buah atau kasarannya pernah bekerja di Ibu Sumi Hasim. Ya. Mustafa tahu kalau Ibu Sumi Hasim memiliki tanah di Pondok Pinang, luas 600 meter persegi. Kemudian di atas tanah itu SM 2164 atas nama Ibu Sumi Hasim yang akan dijual dengan harga 22 M tunai. Kemudian Mustafa bilang sama Anton, ada tanahnya majikan saya di Pondok Pinang. Akhirnya Anton menghubungi calon pembeli nomor 3. Pembelinya namanya Ferry dan Vanda. Ya. Oke, Ferry Vanda mau beli. Akhirnya Anton bilang sama Mustafa, minta dong SM-nya, saya pengen lihat. Ya. Oleh Mustafa diberikanlah, bilang sama Bu Sumi Hasim, Bu, saya pinjam sertifikatnya. Akhirnya dikasihkan sertifikatnya di Pak Mustafa, diberikan kepada Anton. Mereka janjian ketemu di Papa Jack di Bintaro Jaya. Di nomor 4. Dengan alasan ketemu untuk membahas jual beli dan alasan untuk dicek di BPN perlu melihat sertifikat asli. Ya. Di Papa Jack di situ ada Arnold, Sulvan, DDR, Mustafa sendiri yang tadi bawa itu untuk memperlihatkan sertifikatnya. Akhirnya sepakat mereka jual beli, ya, akan pinjam sertifikat untuk dicek BPN. Kenapa sih Mustafa berikan sertifikat tersebut? Ya, karena dia ada orang namanya DDR, itu membawa satu skop surat, ya, dan mengaku dia adalah staf PPAT, ya, dari di kop surat itu tertulis PPAT Dr. H. Idam. Sehingga itu diberikan sertifikat untuk dicek oleh DDR ke alasannya ke BPN.
Kenapa itu mau? Karena ada kopsulat menjelaskan tentang PPAT Dr. H. Idam. Ya. Dan terjadilah nota pinjam pakai. Diberikanlah sertifikat itu kepada DTR. Kemudian pulanglah mereka. Di poin 5 ternyata tidak dicek di BPN, tetapi tanpa sepengetahuan Ibu Zumi, sertifikat itu dijual kepada Panda, ya, oleh PPAT melalui PPAT Erlina Dwi, tanya siapa lupa saya. Terjadilah jual beli yang tanpa diketahui oleh Ibu Zumi. Yang jelas di sini pasti pihak tidak hadir. Inilah kesalahan pertama yang dilakukan oleh PPAT Erlina. Kemudian setelah dibeli tanpa membayar, sama si Panda itu dijual lagi kepada Hendri Octavianus seharga 10M melalui PPAT Safran SH. Ini PPAT kedua, ya, yang ceroboh. Ya. Setelah terjadi transfer uang dari Hendri Octavianus ke Panda, di nomor 7, Panda bilang sama Bu Zumi Hasim, ini Bu, untuk bayar DP. Ini jadi mau beli nih. Berikutnya akan dibayarkan lunas. Masuklah ke rekening Ibu Zumi Hasim sebanyak 2M. Sambil Panda bilang sama Ibu Zumi Hasim, sekalian, Bu nanti kan pasti udah dibeli. Rumahnya biasa tempati dulu ya. Kebetulan rumah itu kosong. Oleh Ibu Zumi, karena percaya, diizinkanlah si Panda tinggal di situ, di poin 7. Ya. Sertifikat sudah bergeser, berpindah ke Hendri Octavianus melalui PPAT Safran. Ya. Ya. Akhirnya tapi kemudian oleh PPAT Safran, oleh Hendri Octavianus dijual lagi kepada Thomas Irawan melalui PPAT Nurpolis Adam SHMH. Ya. Ini sudah ketiga ini, PPAT ketiga. Ya. Nah, sehingga terjadilah pindah jual beli yang tidak jelas. Kemudian oleh Thomas Irawan, ya, melalui PPAT Nurpolis A, ini mengecek ke BPN untuk mengajukan kredit ke Bank BCA. Dan saat ini SHM 2164 posisinya ada di Bank BCA. Ambilnya susah ini kalau di bank. Bank sudah mengeluarkan uang. Ya. Itu. Ini udah berapa orang dulu kan ini? Bu Zumi Hasim dirugikan jelas. Kurang 22M. Dapat cuma DP 2M doang. Tapi sisanya 20M tidak kunjung dibayarkan sampai sekarang. Sedangkan kita mau ngambil barangnya itu ada di Bank BCA. Sedangkan proses akad kreditnya mungkin harus dipastikan dulu. Akad kreditnya antara Thomas Irawan dengan Bank BCA sah tidak. Kalau itu sah kita nggak bisa ngambil begitu saja. Karena Bank BCA pasti akan mempertahankan. Di sini terjadi masalah itu. Ya. Ada 3, maaf 1, 2, 3, 4. Ya. Kemungkinan 4 akan oknum ya, saya bilang oknum BPAT bisa terkena masalah pidana. Ya. Coba halaman sebelum ini. Halaman sebelum ini. Halaman sebelum ini. Bisa dilihat. Pelaku kasus tersebut bisa dibuka. Dari kejadian tersebut, saat ini sudah diperiksa dan dilakukan penetapan tersangka, kalau nggak salah, ini ada 6 oknum. Yang pertama Arnold, ini adalah yang mencari korban yang hendak menjual rumah. Setelah ini Pak, setelah ini. Yang orang-orang tadi Pak, yang pelaku. Di bahan kami yang tulisan pelaku kasus. Nah ini Pak. Yang pertama Arnold tentunya, dia yang mencari korban dan berhubungan dengan Mustafa, orang pertama. Ya. Yang kedua adalah
Feriawan Satrio, ini adalah yang mengaku pembeli. Ini Feriawan Satrio ini adalah suami daripada Panda yang sebelah kanannya. Ya. Ini yang membeli sertifikat 264 pertama. Kemudian berikutnya Sulvan Sauri, ini adalah orang yang bersama-sama dengan Arnold ketemu di Bintaro Jaya di Pawajek. Kemudian berikutnya Dedi Kusmanto yang mengaku staf daripada Notaris Idam SHMKN. Yang mengambil sertifikat pertama tadi di Pawajek, dan yang berikutnya adalah Oknum BPAT Erlinawati. Cukup, kira gitu aja. Bisa dibalik lagi. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Apa yang menjadi materi kami. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan dan kurang jelas. Kami sangat senang apabila ada yang menanyakan dan kami akan berusaha menjawabnya. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pemberitahuan bahwa yang pertama, untuk pengisian Google Form akan ditayangkan oleh panitia pada saat sebelum sesi tanya-jawab. Yang berikut, sesi tanya-jawab akan diadakan setelah pemateri yang kedua. Bagi para peserta yang ingin menanyakan pada kolom chat, dipersilahkan.